kos lo ya kalau misalkan Yo, jangan HP-an baik. oh foto mas. Bagus. Mau enggak? Kopi. Mobil sih. Dia mikirnya sih gawe kopi tapi Oh, wis job berarti. gitu coba. Cara-cara kayak wong bangunan apa ya? Bebas, kan lo. Alhamdulillah. Langsung aja. Kira di kembar kok. Oh iya. Jatah bor. Kalau jatah. Us, Iya. lu lihat tuh nyombor. Kalau Wendi, Karimun kakak kapan dike? Bandi. Oh Bali wae, Jakarta. Apa panen? Gue tahun pira? Lu wingi rong udah. Suwi 80, kira wis likur ayo. Oke Mas, kita sapa dulu ke teman-teman kita ya. Oke. Kita masih di sini, masih di pojok sekolah dengan siapa ini ya? Pak Gali. Oke. Bahasa kita campuran saja, ya. Bebas lah. Iya lah, bebas. Kali acara apa? Guru olahraga. Dulu olahraga. Ini serius ya? Bingung ngomong apa? Aja bingung. Saya tahu kamu kenapa bingung. Iya kenapa? Karena melihat saya itu kamu punya ketawa bos. Jadi kamu itu bingung mau ngomong apa. Aduh, ya Mas intinya sih kita mau ngobrol bebas aja lah ya. Santai lah ya. Dia ngomong-ngomong berisik teman ke Manuka lah. Guru Mas Firman itu Pak. Mana Mas Firman? Oke Mas Firman. Heeh. Manuka jenengan. Aduh, parah. Ini siapa sore? Sore. Ya biasa lah. Yang ini sesuatu PAT ini penjas lah. PAT. Ya penilaian tengah semester kok PAT lah. Dijadwalkan. Penjas anak pernah tengah semester ya? Oh, ada. Wajib. Ya Mas, ini kan sudah PTS ya? Oke. Sudah tengah semester. Nah ini kan penjas nih. Kalau penjas kan, kalau musim yang biasa itu kan olahraga di lapangan. Kemudian senam juga mungkin di ruangan. Ya. Ini kan sedang PJJ. Ya. Pembelajaran jarak jauh itu gimana cara mengajarnya? Cara mengajar Mengajar. sangat gampang mas. Kalau itu mas, saya biasanya itu bagi link. Mau bagi Link link apa gitu? Link di YouTube kakak tentang materi. Oke, materinya berarti dari YouTube. Ya, karena apa ya? Mungkin anak itu lebih gampang mempelajari kalau di YouTube karena link kan nggak cuma satu toh mas. Oh iya betul. Itu kan. Link banyak. Misal teknik dasar voli dari berbagai sumber itu banyak mas. Oh, Proliga ya? Ya Proliga bisa. Oh, masuk. Terus kalau terus dari guru-guru lain, misal yang upload di YouTube juga bisa. Oh iya. Jadi intinya pembelajaran yang olahraga itu dari link YouTube. Iya. Ini kan kayaknya kalau link YouTube kan untuk yang punya kuota. Kalau yang nggak punya kuota, Ya alhamdulillah sih mungkin ya anak-anak. Ya saya menyikapinya itu gampang mas. Karena kalau link YouTube misal dibagikan itu misal lebih dari 10 menit tuh kan memakan kuota besar. Iya, Ya. Nah, saya paling cari yang linknya itu paling 3 menit, 2 menit. Oh. Tapi anak-anak itu paham. karena kan yang dijelaskan kan hanya teknik dasar ya. Teknik dasar. nggak harus episode berpolitik. Ternyata semua mata pelajaran penjas pun bisa
melalui online ya? Bisa. Tapi kenapa nggak ini Mas? Maksudnya bikin video nanti dikirimkan ke gurunya? Gitu. Ya ada Mas. Ada juga yang gitu. Tapi ya tidak. Ya belum semua lah. Tapi ya semua rata-rata ya pakai yang kayak gitu. Ya, paling saya batasi hanya 20 detik. Tuh, misal kemarin tuh pernah viral Mas. apa itu? 92 detik. Waduh itu. Wah. Oh, coba kan? Iki lah marahnya bahaya. 20 detik loh ya. 20 detik loh. Berarti hanya untuk saya kasarnya aja. Berarti. Ya, yang penting anak itu paham, tahu, dah seperti itu. Karena prinsipnya untuk sekarang itu penjas itu apa untuk apa ya caranya ya? Ya hiburan. Bahasa kasarnya hiburan dalam pelajaran. Dulu emang punya niatan untuk jadi guru atau gimana Mas? Kalau dulu niatannya itu ya enggak sih sebenarnya. Oh enggak. Berarti salah jurusan. Ya enggak salah jurusan. Mungkin ya yang di atas sudah menentukan lain loh Mas. Kun fayakun. Ya, dulu itu di mana kuliahnya? Kuliah. Saya di UNES. UNES. Universitas Negeri Semarang. Semarang. Di Pucuk Gunung Mas. Muria. Kok Gunung Muria toh? Namanya Gunung Pati. Oh Gunung Pati ya. Gunung Pati. Gunung Pati Semarang. Nah itu kan kuliahnya di sana. Kemudian kerjanya di sini. Mm-hmm. Mas Gali orang sini atau orang mana? Asli orang sini, tapi ya bahasa karena bapak juga wetan ya, jadi Wetan yang di Solo. Jadi paham lah. Juga 5 tahun. Apa toh Mas ini Mas? Makasih ya. Berlatihan maning itu. Oh siap. Iya. Kayak ini guru prakarya PKN. Iya. Lagi gak bang. Si guru apa aja nih? Mau guru apa ya Mas? Guru apa ya kayak. Jadi orang tua asli Solo. Bapak Solo. Solo. Kenapa nggak di UNS Negeri Solo waktu itu? Apa? Jadi di mana? Kebetulan bapak itu lulusannya sana Mas. Lulusan? Solo apa? UNES. UNES. Jadi ikut bapak. Ya karena ya sebenarnya coba-coba kemana aja Mas. UGM pernah? Pernah. UTEK? Siapa? Enggak pernah. ITB. Oh ITB tidak. Berarti itu masuknya jalur SNPTN atau jalur UM Mas. UM. Sing jere bayarannya akeh. Nyampe Ora. UM berarti ujian mandiri ya? Iya betul. Ujian mandiri. Nah, saya pengen tahu nih Mas, kalau olahraga itu sih saya pernah dengar nih dari temen itu ketika kuliah di olahraga itu harus punya basic apa gitu. Misalkan kayak saya suka bola nih, nanti saya biasanya di bola nih, lebih ditekanan di situ gitu. Itu betul apa enggak? Iya betul sih Mas. Berarti pas kali itu basicnya apa? Saya basicnya dulu itu bola. Sepak bola, futsal. Ya futsal ya sepak bola, tapi berhubung di sana banyak pilihan dan saya ingin sekali itu bisa tenis lapangan. Tenis lapangan. Tenis lapangan ya. Jadi jurusannya langsung masuknya ke tenis pada saat semester 4 kalau nggak salah 4, 5 lah masuk di tenis. Buat mendalam. Berarti emang kalau di jurusan olahraga itu emang harus punya basicnya ya. Ya basic harus. Ada nggak temen yang istilahnya itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tapi dia pengen kuliah di olahraga gitu? Oh banyak Mas. Oh banyak. Pada saat tahunnya saya ya rombel saya loh ya khususnya ya ada lumayan lah yang nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ya waktu demi waktu anak tersebut itu bisa mau belajar, bisa mengikuti lah ya. Tapi tidak seperti atlet, cuman dia itu jadi bisa yang tadinya tidak bisa kayak gitu. Ya itu yang dinamakan proses belajar kan. Masalahnya kan kalau di sekolah kan nggak hanya mengajar teknis, misalkan ada yang main bola kecil, bola besar ya, bola futsal, ada yang lain itu kan, itu kan harus bisa semuanya gitu loh. Iya bisa Semuanya, entah itu lempar jarak jauh, lempar takrak, atau mungkin salto mungkin. Iya, karena nantinya kalau kita jadi guru kan kita harus mengajari siswa dan tahu teknik
tekniknya, terus cara penyelamatan, misal pada saat iya. senam lantai Iya, itu, gitu kan ya. nah, itu kan senam lantai kan bahaya, ron depan, ron belakang. Kalau salah kan bisa tengkuk yang kena mas. Jadi tahu. Nah, kalau misalnya sendiri sih kalau di guru ya mas, terutama di sekolah itu paling berat tuh guru olahraga. Paling apa mas? Paling berat. Oh ya mas. Masalahnya kan katanya kalau nggak punya talenta, nggak punya basic apa-apa itu susah gitu. Iya, Mungkin kalau bahasa Indonesia kalau saya sendiri kan teoritis lah ya, bisa Iya. pelajarin, mungkin semua orang juga bisa. Tapi kalau olahraga kan sekarang kita mau nyemes pun itu pada tekniknya. Ada. Mau misalkan tendangan jarak jauh pun ada tekniknya. Ada. Mau yang lengkung kayak gini atau mungkin yang dry shot kan ada tekniknya. Ya, pasti ada. Yang paling susah kalau menurut saya tuh di guru olahraga. Itu dari Mas Galih sendiri nih, ketika kuliah kan sudah menentukan di apa jurusan olahraga. Iya. Gitu kan. Pernah kepikiran mau ke guru ketika pas ini kuliahnya gitu? Ya pada saat saya mulai PPL apa ya mas? Oh iya, kalau Kan dulu ada PPL ya. Ada PPL ya, jangan kan? Iya. Jangan PPL atau PPL. magang? PPL. Oh masih PPL itu. Pada saat itu saya kebetulan PPL di Magelang. Oh, Magelang. Yes, Magelang waduh. Iya lumayan 1,5 jam lah. Tapi ngekos di sana. Oh iya. Ya dari situ saya mulai menikmati apa yang dinamakan itu sebagai guru. Oh, Hmm. berarti dari PPL. Iya dari PPL. Dari PPL udah istilahnya, wah nanti setelah lulus jadi guru nih. Uh. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya kan mungkin kalau semester 1 semester 2, aduh salah jurusan ke priwe gitu kan. Kadang ada teman-teman saya yang misalnya di tahun pertama setelah jurusan nanti ngulang untuk di jurusan yang lainnya. Coba-coba lah gitu. Jadi dari Mas Galih sendiri itu ketika PPL sudah menentukan ya, Iya. nanti saya jadi guru lah gitu kan. Ya karena tadinya pada saat semester pertama, semester 2 kan jurusan saya kan pendidikan kepelatihan olahraga. Bibitnya apa ini? Kalau yang PJKR itu caranya yang murni lah, caranya untuk guru. Oh, lo kalau Mas Galih berarti mempelajari itu benar-benar dari basic sampai selanjutnya seperti itu. berarti dibagi jadi dua Iya. di olahraga Ya sendiri. ada banyak sih mas sebenarnya. Ada ikor, ilmu keolahragaan. Apa tuh ikor, apa tuh? Ilmu keolahragaan yang murni. Oh murni. Ilmu murni. Itu biasanya dipakai untuk apa mas? Ikor itu biasanya kalau teman saya ya masuknya itu di misal di dinas yang bagian misal ada olahraga apa itulah namanya. Dimpora gitu ya. Itu Dimpora gitu. Oh, Ikor. terus apa lagi? Ikor, terus Ikor, PJKR, PKL. PJKR itu yang apa tuh? PJKR yang pendidikan murni. Oh, jadi guru olahraga murni. Iya, olahraga Terus apa murni. lagi tuh? PKLO itu PKLO. Pendidikan kepelatihan olahraga. Jadi yang kalau PKLO itu ada yang namanya magang di klub. Oh, magang di klub. Saya tenis. Saya magang di klub tenis. Berarti nggak ke sekolah mana ya? Magangnya ya? Ya sekolahan juga itu pada saat Yang PPL. Oh, gitu. Sebelum PPL Ada itu magang ada di magang klub. dulu di klub seperti itu. B3. Ada kesmas, Kesnya apa tuh? kesehatan Kesehatan masyarakat. masyarakat itu. Tapi sekarang sudah bisa kampusnya Sendiri, berarti ini sendiri. Berarti kalau sekarang olahraga itu ada 3. Ya, kemungkinan Ikor, ada 3. PJKR, sama PKLO. Iya. Kemungkinan ada 3 sekarang. Berarti ribet ya. Ya. Dia kan mungkin kalau di matematika hanya pendidikan matematika. Mungkin kalau di IPA mungkin pendidikan sains mungkin. Kemudian IPA langsung terpadu. Kalau bahasa Indonesia mungkin juga sama. Tapi ini kok 3 gitu loh. Tapi ini bisa jadi guru semuanya. Mas atau tidak? Kalau ikor rata-rata enggak kayaknya. Oh, enggak. Ya mungkin ada lah mungkin. Berarti nggak ada pendidikan IKOR itu nggak ada? Ya enggak. Oh, berarti hanya IKOR. IKOR terus PKLO. Berarti kalau PKLO bisa jadi guru ya kan Mas Galih gitu ya? Iya. Terus kalau yang PJKR Murni. murni. Oh ternyata 3. Ini saya baru tahu nih ada 3 jenis di jurusan olahraga nih gitu kan. Iya, yang Saya tahu dulu tuh seperti itu. pernah kepikiran jadi guru olahraga. Pernah kepikiran aja. Pernah kepikiran ya. Pernah kepikiran aja gitu karena kayaknya asik nih guru olahraga kan mungkin ngajarnya ya terutama ya itu kan pagi terus siang sore kan nggak ada ya kan kebanyakan sore kan mungkin udah nggak ada lah mungkin kalau sore mungkin kayak renang mungkin kalau di SMA gitu kemudian kalau misalkan siang pun kayaknya jam 12 sudah selesai Iya. ya kan kebanyakan kan gitu
Itu emang kalau dari Mas Gali sendiri tuh emang olahraga emang kayak gitu Mas sebenarnya dari pagi sampai siang, kenapa enggak sore tuh ada? Olahraganya Iya, seperti olahraganya. untuk Siswa lah gitu, Siswa. untuk kesehatan dan ya karena apa ya, kalau menurut saya itu olahraga yang baik, olahraga yang baik itu mulai dari jam, ya katakanlah bangun tidur lah ya jam 7 jam 7 sampai jam 10 itu paling sampai baik. jam 10. Berarti matahari udah inilah ya. Ya, di sepertiga lah udah naik sepertiga. Itu paling baik. Paling baik. Kalau lebih dari itu menurut saya ya, ini menurut saya itu yang namanya bakal nguras tenaga alias dehidrasinya itu cepat. Dehidrasi. Kalau jam 10 sampai misal jam 1 Sampai atau itu. Itu hanya tenaga yang terkuras berarti. yo fisik yo pokoknya nggak baik lah menurut saya loh. Kalau saya biasanya sih olahraga misal kalau lagi libur lari-lari mulai jam Pagi. 8 sampai jam 9 udah. Terus perbedaannya apa nih? Kan kadang ada yang jogging ya. Kalau di Unsur sendiri tuh kan ada gor, ya kan? Itu kalau kebanyakan mahasiswa tuh joggingnya tuh kalau nggak pagi itu pasti Sore. Nah itu perbedaannya apa mas? Perbedaan pagi dan juga sore ketika olahraga gitu, olahraga. Kalau menurut saya loh ya, kalau pagi itu benar-benar mencari sehat banget. Kalau sore? Kalau sore juga mencari sehat, cuma banyak untuk mejanya. Oh. Itu. Kalau sore itu. Kalau sore tuh malam minggu biasanya. Nah, itu. Sambil lari kemudian lihat kanan kiri gitu, lihat kanan kiri. Siapa tahu bisa dibawa nanti malam gitu lah. Kalau jogging loh ya, kalau jogging. Kalau menurut saya sih, karena saya tidak pernah lari sore-sore. Berarti paling utama ya ketika sinar matahari lah ya. Ya, sinar matahari. kecuali kalau untuk misal tuh orang yang kegemukan itu jam misal siang lah, siang itu nggak apa-apa karena mengurangi lemak kan keringetnya keluarnya terus kalau sok siang. Itu kalau dari jurusan olahraga sendiri nih ada nggak kayak tips diet? Ada. Oh kalau saya tips diet ya yang dari dulu saya lakukan itu diet yang OCD mas. Apa tuh diet OCD? OCD itu makan terserah dari jam 6 tapi sampai jam 5 sore. 6 pagi sampai jam 5 sore. Bebas makan apa aja. Bebas terserah. Setelah itu sampai pagi lagi tidak boleh makan apapun sama sekali kecuali minum air putih. Puasa dong. Ya. Ini ada tips diet nih dari Pak Gali nih. Jadi jam 6 pagi Iya, sampai jam 6 sore, jam 5. jam 5 itu boleh makan semuanya ya. Boleh. Makan hati juga boleh. Oh, jangan kalau itu. Makan hati juga boleh kayaknya. Habis itu nanti jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu nggak boleh makan. Kurangi santan, Mas. Kenapa santan itu? Santan itu kalau menurut saya bahaya. Mengandung mantan atau? Ya, Mas. Bahaya untuk kalau kebanyakan bahaya. Bahaya untuk tubuh. Itu bukannya kelapa itu banyak manfaatnya ya? Kelapa itu kan dari Itu kalau kelapa muda, Mas. Oh, kalau udah. Ya, kalau udah jadi santan mah beda. Kenapa kok nggak dibuat-buatkan banyak-banyak di santannya? Ya kalau itu ya menurut saya kalau apa kolesterol bisa, santan kan biasanya kalau kolesterol. terik tuh kan ada minyaknya tuh. Iya. Nah itu kolesterol bisa, terus bisa ke mungkin darah tingginya bisa kalau dianya ada gitu, ada bawaan. Ini ngomong-ngomong tentang kolesterol, jangan-jangan Mas Gali itu pintar masak nih? Ya karena dulu pernah ngekos, Mas. Anak kos. Bukan anak mami, Mas. Anak mami ya. Ini perlu diketahui ya. Itu kebanyakan kalau anak kos itu pelit deh. Enggak, Mas, saya Oh, enggak. enggak. Saya enggak. Hemat Hemat ada batasnya. Ada batasnya. Jadi masak di kos sendirian atau sama teman-teman? Enggak, biasanya saya ajak teman. Berarti nasi mau sendiri. Ya nasi masak yuk, misal ada. Saya dulu orang anak 5. Ada yang masak. 5. 5 Berarti anak. kosnya itu satu rumah? Satu rumah. Kontrak lah katakan. Kontrak. Bagi ada yang masak nasi, ada yang masak sayur-sayur, ada sop atau goreng tempe, tahu. Itu bareng. Berarti keluarganya mantep ya. Ya sampai sekarang, Mas. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang itu kita dekat terus. Dari zamannya kos kuliah lah ya. Itu jadi dari temen SD. Oh, temen SD
SD, SMP saya bisa. Terus SMA bareng lagi terus. Jadi emang udah ya mungkin tapi mandiri ya, tidak di kos. Ya karena kami berdua itu menerapkan kalau ya menerapkan gimana caranya ya kan hidup. Ya bertahan hidup jelas dengan bulanannya yang nggak banyak, nggak kayak ya anak-anak lain mungkin lah ya mas. Kalau kita irit tapi ya nggak nemen gitu. Irit tapi nggak nemen. Ya ada kalanya kita main. Wela. Tapi ada kalanya kita ikut saja. Kebanyakan kalau anak-anak yang kafe ya tanggal muda lah. 1 tanggal sampai 10 ya. Nanti kalau habis dapur ke sana ya. Aduh. Pusing ya mas. Indomie mas biasanya. Berarti ini ada stoknya berarti ini. Ya, ada stok Indomie nih. Tetap stok mas. Biasanya loh ya anak 5 urunan beli 1 dus. Ini dimasak, bisa masak 3 atau 4 jadikan 5. Ya, berarti keluarganya ya, ada ya, tetap, selalu ya. kita tetap. Karena prinsip pertama kita ngekos seperti itu. Itu anak-anaknya emang anak-anak Bangkok semuanya atau ada anak yang dari mana? Anak rata-rata anak Banyumas. Oh, anak Banyumas. Berarti anak Banyumas jadi satu. Ya kebetulan daftar bareng dulu pada saat kuliah, ternyata keterima semua. Jadi setelah itu yuk dapat kontrak bareng. Kontrak bareng lah ya, uang bayar musiki. Berarti 4 tahun di UNES. 4 tahun. 4 tahun di UNES. Lama itu ya? Ya lumayan. Enggak sampai 3,5 tahun. Biasanya kan kalau orang-orangnya cerdas itu kan 3,5 tahun. Saya bukan orang cerdas ya mas. Yang umum lah ya. Umum. Saya umum mas, tapi ya olahraga kalau bisa. Ya. IP-nya berapa ini kira-kira? 351 mas. 351. Wah, ternyata kumlot ya. Alhamdulillah. 1 ya. Aduh. Ya gimana lagi mas? Ya ternyata di olahraga tuh banyak ya. Ada 3 yang pertama itu, kemudian kuliahnya prosesnya tuh di sana juga sampai 4 tahun, kos juga ya. Mungkin ada ini mas tips biar kos bisa menghemat atau mungkin bagaimana pengeluaran, bagaimana mengolah uangnya gitu. Kalau dari mas Galis sendiri itu gimana? Cara mengolahnya gitu. Kalau mengolah uang itu tergantung dari diri kita mas. Dari diri kita? Iya. Kenapa? Karena biasalah manusia itu punya nafsu mas. Sekali pegang uang banyak langsung brul. Beli. Shopee gitu. Jajan. Ketika nggak ada uang tinggal pusing. Itu jangan. Itu untuk kos loh ya. Kalau misal kos seperti itu. Kalau saya seperti itu, teman-teman itu. Yang apa Pak Guru? Apalagi mas? Ini saya mau tanya ini Pak Guru. Oke, Pak Firman ini Pak. Ini mau tanya Pak Guru, ini berhubung ada Pak Guru. Lagi ya. Ini tadi kan saya mau softball itu sama teman-teman gitu kan. Kenapa nggak hardball gitu Pak? Tapi tadi kok saya waktu melempar itu teman saya tuh jadi berdarah ini kepalanya loh. Bisa. Lah itu bola aja Pak, ini yang lempar tolak peluru ya. Tolak peluru itu kayaknya bolanya kayak gini mas. Loh bukan mas. Beda mas, bukan ya? Itu buat tolak peluru mas. Aduh, ini piye tuh? Salah ya Pak Guru ya? Ini coba ya. Ini gila, bener. Ini apa? Bener gila. Rusak konten. Kemarin kan enggak kan ini ada Pak Guru lah. Saya menilainya. Oh iya, sekali aja nggak apa nih. Mas, kalau ini biasanya itu digunakan untuk apa ini? Glove mas. Apa? Glove itu namanya glove. Oh, ini namanya glove. Sarung tangan. Ini kan yang biasa buat softball. Softball itu kan Pak Guru. Ya. Ya, berarti betul lah ya softball. Kalau ini nih. Ini kayaknya tolak peluru mas. Tolak peluru. Ini berapa kilo nih? 3 kilo ada mas. Oh saya kira ini bola yang buat softball itu Pak. Wah, makanya tadi saya lempar ke teman saya itu berdarah kepalanya gitu. Kamu jangan ngawur gitu boy. Aduh. Ini tolak peluru. Oh, itu tolak peluru ya. Kamu biasa ditolak sama sahabat. Aduh. Tapi kalau helmnya helm apa tuh? Ya helm softball. Oh, helm softball. Oh berarti untuk
ininya sama helmnya udah Tuh, benar ya. tuh. Cuma tinggal Bolanya ya salah, bukan bolanya salah. Ini kepala. Oh gitu Kepalanya ya. yang Iya, Pak. salah. Mohon maaf Pak Guru. Ya, saya sudah mendapatkan jawaban. Iya, oke. Jawaban dari apa dia. sih? Jawaban dari dia saya benar. Ya udah. Saya pamit ke guru maaf ya. Monggo. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Hati-hati. Aduh. Baru ada ini. Orang kayak gitu, aduh. Tolong jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Kesalahan besar itu. Ya, maaf ya. Ini di luar sutradara Di ini. luar konteks itu. Ini karena banyaknya tak habis sepatunya nih. Aduh. Aduh. Tapi itu maksudnya tadi itu loh Mas apa? Tadi kan ada roller softball. Nah, berarti kan kayaknya tuh kalau saya sendiri pun ketika saya sekolah di SMP dulu itu nggak ada yang softball ini gitu. Atau terbaru tadi Kalau di SD itu bisa dikatakan itu kasti apa ya? Oh, kasti. 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 Gitu. Jadi kalau softball itu permainan yang gimana? Ya caranya buat pro lah. Pro. Itu ya sebenarnya alat itu tadi ya sebenarnya itu alat di sekolah udah lama tapi tidak pernah dipakai. Kebetulan saya ada di sini. Saya cari kok ada alat seperti itu. Saya kenalkan sama anak-anak. Saya praktekkan. Ya teknik dasar lah. Dasar. Dari cara pegangan bola, cara pukul, cara lempar. Kayaknya kalau kayak gitu kayak American football bukan Mas? Oh, beda Mas. Ini kan peralatan itu hampir sama kan Kalau dari jalurnya. American football itu kan seperti apa ya? Kalau bisa bilang yang bolanya Iya. chip atau gimana itu ya? Ini kan hampir sama seperti baseball. Baseball. Cuma dari teknik lemparan beda. Beda. Jadi kalau di SD itu Ya bisa namanya kasti yang bolanya itu yang dalamnya apa ya? Sabut kelapa tahu? Oh iya. Yang dibungkus sama karet merah. Nah itu biasanya kalau di Kalau di SMP itu softball. softball ya biar ada juga sih yang bola kasti itu ada, cuman karena ini ada, mumpung ada, dan saya kenalkan sama anak-anak. Nah, pertanyaan gini Mas, itu kan mungkin jarang SMP itu memiliki. Emang itu ada kayak podanya atau mungkin ada kayak kejuaraannya? Kan kalau misalkan sepak bola, voli, misalkan banyak lah gitu kan. Bahkan event-event di luar tuh ada yang melakukan kompetisi dan lain-lainnya itu. Kalau yang kayak gitu, itu gimana? Mungkin ada Mas, mungkin ada. Gimana berarti? Ya kalau dibangun kayaknya ya ada, mungkin cuman apa ya? Di sini tuh belum dikenalkan langsung ke anak-anak. Kalau di provinsi mungkin ada. Berarti belum terkenal gitu ya? Ya kalau terkenal mah udah masalah softball, cuman kan kalau harus ke anak-anak kan harus benar-benar ekstra karena bolanya kan keras Mas. Iya. Tapi nggak kayak gitu tadi ya bolanya kan? Itu wah sangat besar itu. Itu bolanya tadi saya bilang 3 kiloan itu loh. Itu tolak peluru itu. Tolak peluru ya. Tapi kalau itu misalkan di Popda sendiri itu nggak ada ya? Belum ada ya? Belum ada ya. Kalau lihat ya yang kayaknya Belum ada softball itu. Kalau menurut saya pribadi Mas, ketika sesuatu itu nggak terkenal, kayak tadi kan nggak terkenal misalkan ya, kalau sepak bola dan lain-lain kan terkenal. Untuk mencari atletnya, atau mungkin mencari peserta didiknya ya, yang suka yang gitu, berarti kan susah gitu. Itu Ya. caranya itu gimana ya? tinggal pinter-pinternya dulunya Mas. Kayak gitu. Kalau cari bakat seperti itu tinggal pinter-pinter dari dulu. Gimana cara teknik dasar. Jadi anak kelihatan bisa dan kelihatan dia itu mampu, itu dari dia itu belajar teknik dasarnya dulu. Jadi katanya sama ya, yang lain-lainnya gitu. Ya sama, misalnya teknik dasar softball gitu. Nah, ada anak 10 tuh. Pasti ada satu lah ya. Ada atau enggak 100 lah. Pasti ada anak 10 mesti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Nah, ini kan kadang gini Mas, ketika kita mengajar nih ya, kita kan masih tahu ya latar belakang statistiknya dan mungkin kebiasaannya juga gitu. Itu kalau dari olahraga sendiri ya, itu kan tadi ketika ada kejuaraan lah, kayak event apa ya itu ngambilnya
di sekolah sekelas itu atau mungkin udah melalui kayak ekstra voli, ekstra sepak bola, atau mungkin yang lainnya gitu. Karena kan ada nih anak yang pintar sepak bola, tapi dia nggak mau ikut ekstra. Gitu. Kadang ada yang gitu, itu gimana? Kalau saya itu bukan caranya bukan cenderung di ekstra mas. Tapi pada saat sehari-hari kita Iya. kan tahu Mengamati ya. Tapi ada nggak mas di sekolah ini yang kayak gitu anak-anaknya, misalkan nggak ikut ekstra tapi dia pintar. Ada mas. Tadinya ada seperti yang sepak bola ada 2 anak tadinya. Sebenarnya dia bisa dari teknik pada saat saya mengajar bola sepak bola itu. Iya. Dia itu bisa dari cara dia menendang itu dia mampu untuk belajar lagi. Nah itu saya arahkan, ayo kamu masuk ke ekstra. Walaupun nggak mau. Ya gimana caranya itu saya kasih penjelasan karena itu buat perkembangan kamu ke depannya. Nah ini nih, padahal kan kalau prestasi sekolah ya, kalau setahu saya mas, itu kan ada 2 bidang. Yang pertama itu akademik, dan yang kedua itu non akademik. Mungkin kalau bidang akademik ya mungkin saingannya dalam sains ya, olimpiade dan lain-lainnya. Ini kalau dalam hal non akademik kan otomatis olahraga kan yang lebih ditonjolkan. Kalau dari sekolah ini tuh apa nih yang ditonjolkan nih? Segi olahraga. Iya dari segi olahraganya. Kalau untuk sekarang mas, untuk sekarang itu sepak bola mas. Oh sepak bola. Karena ya anak-anak kita yang tadinya tidak mau masuk klub itu sekarang sudah masuk klub. Ya apa sih SSB gitu ya. Dan mereka masih latihan sampai sekarang. Walaupun mereka libur ya karena pandemi kan dia baru mulai belum lama lah. Tapi mereka saya kasih motivasi, ayo latihan buat kami, bukan buat saya, bukan buat lainnya, tapi buat kami, buat masa depan. Ada mas yang istilahnya itu dari atlet sampai sini apa? Yang atlet nasional ada sepak bola, misalnya usia sih, Usia. di 6 Masuk ke berapa? Masuk ke 14 ya, 14. 14 luar biasa. Berarti sekolah kita itu ada yang pernah ikut itu ya, yang U14. Ya untuk di klubnya dia pernah ke main di Jakarta yang sama Brunei dan Malaysia. Itu berarti kan istilahnya sebagai inventaris sekolah ya? Ya inventaris. Makanya saya kelas berapa tuh? sekarang kelas 9 mas. Makanya saya gembleng terus, maksudnya kasih motivasi dia. Dia melanjutkan ke SMA-nya. Ya, jangan putus semangat, tetap belajar. Tapi yang penting sekolah jangan sampai. Ya, sekolah tetap masih satu ya. Jadi memang luar biasa sih kalau saya itu kan kalau kita nggak bisa bersaing dalam hal akademik, kita bisa bersaing dalam hal yang non akademik atau bukan. Nah ini kalau di SMA ini kan berapa guru sih kan? Berapa gurunya di SMA ini? Yang olahraga ya 3. Berarti setiap kelas itu satu kelas 9 satu. Berarti udah cukup lah ya. Cukup. Kalau olahraga emang banyak sih. Kalau nggak berbakat kayaknya susah ya. Ya susah. Tapi ada yang tidak berbakat tapi dia mau berusaha. Kembali lagi ke dirinya dia. Mau apa enggak? Mau atau enggak untuk belajar. Kalau dia mau dan dia niat, itu pasti bisa. Seperti itu. Itu udah harga mati mas. Jadi seniman itu berusaha lah ya. Ya, yang penting berusaha niat. Nah, biasanya mas, kalau guru olahraga itu serba bisa. Dalam hal apapun, misalnya masak, ya bisa, kemudian ngajar juga bisa. Kesibukannya Mas Galuh selain jadi guru tahu nggak? Ya, banyak mas. Ikan apa ikan? Koi mas. Koi. Pelihara Jual beli. Oh jual beli ikan koi. Ya. Terus apa lagi? Ya pohon bonsai. Oh ini? Ya nggak cuma itu. Ya baru belajar mas, kalau bonsai itu baru belajar. Baru belajar ya? Ya kenapa ya? Karena
tadinya kan juga saya pelihara burung buat lomba gitu, terus sekarang udah gini. Berarti Mas suka pelihara burung ya ternyata ya? Iya, Mas, burung kicau maksudnya. Burung kicau. Bukannya 19 detik loh ya. Bukannya 19 detik itu. 19 detik, oke. Oh. Nah, berarti selain dari berolahraga, misalnya kesibukannya ya cari misalnya kayak tadi jual beli koi, kemudian ini membuat tanaman bonsai, misalnya. Ya, daripada gabut ya Mas. Oh, betul. Misal Betul. sudah sekarang kan pelajaran online. Oh iya, online. Sudah selesai semua, mau ngapain sih? Ngapain, ya. Cuma duduk aja kan kurang Sehat. kurang pas lah. Kurang pas ya. Kayak menyibukkan diri ya. menyibukkan diri Dengan ya. Nih, kayaknya ini nggak asing loh Mas, maksudnya dalam artian gini, ketika mendengar kata bonsai, ya, itu emang teknik dalam menanam atau mungkin dari kata luar, gitu. Misalkan kayak hidroponik, itu kan hidroponik itu kan berkaitan dengan air. Nah ini kalau bonsai itu apa? Ya? Kalau yang saya ya tanya-tanya ke teman ya yang sudah kalau iya. bonsai itu cenderung melihatkan di batang dan akar. Oh iya, ini ternyata ini ada akarnya nih. Yaitu Ini akarnya, ini masih batangnya. masih bahan lah. Ya Oh, bahan bahan. banget. Belum. Ya namanya lagi latihan Mas. Iya betul. Ada kiranya tanaman yang tidak berguna di sekolahan. Oh, kalau tidak bisa berguna. kita bikin. Oh iya. Alon-alon Mas, sambil belajar sambil mudah. Alon asal kepaduk ya. Asal kepaduk ya. Ini udah belajar berapa bulan Mas? Ya belum lama lah Mas, paling 3 bulan. Oh 3 bulan. Nah, belajarnya sama teman atau mungkin Teman itu ke YouTube? ini Perlu kita ketahui ya. Jadi selain guru ngajar ya, itu memang guru tuh harus berkarya. Ya, jadi nggak kadang ada yang berpikiran wah guru itu ngajar gitu kan, misalnya laptop terus ngetik terus apa gitu. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan. Tadi jual beli ikan koi, kemudian juga belajar tentang bonsai karena kita kan dituntut untuk terus berkembang ya kan, Ya. terus berkembang ya. Entah itu apalah kesibukan yang lainnya. masa iya sih kita mau hidup di situ aja. Nah itu harus dinamis ya. Ya, yang sekarang lagi apa kita coba kalau bisa ya nggak namanya nggak munafik lah ya. Kalau kiranya bisa jadi uang, kenapa tidak sih? Itu yang poin paling pentingnya. Ya itu. Kita kesal itu harus ada harganya. Ya betul sekali. Mantap. Nggak munafik lah, orang hidup tuh butuh uang. Emang harus kayak gitu. Emang Iya. harus kayak gitu. Emang harus kayak gitu. Kita harus berkarya dan ada orang yang mau mengapresiasi kita, itulah harga kita di situ. Ya, betul sekali. Ini kalau bonsai kayak gini dijual sampai berapa Mas? Belum Mas, belum bisa. Oh, Mas. belum bisa. Kalau karena belum bentuk. Jadi caranya kalau orang-orang teman-teman bilang itu masih dongkelan. Oh dongkelan. Cabutan lah gitu kan bahasa kasarnya. Berarti ini nanti ada ininya apa? Jadi daun-daunnya. Ya daun nanti kita pruning itu caranya dipotong yang kiranya tidak terpakai. Bonding nih ya, dibonding nih ya. bisa. Dibonding. Nah, dipotong-potong biar bisa mentuk. Nanti gimana kita mentuknya? Oke, ternyata banyak hal-hal yang perlu kita pelajari lagi ya. Yang penting kegiatan tersebut positif. Betul, itu poin pentingnya. Nah ini buat teman-teman ya, yang mungkin masih kuliah ya, mungkin sudah kerja juga, mungkin yang untuk anak didiknya ya, itu jangan berhenti di situ, jangan stagnan. Ya. Jangan stagnan. Kita perlu yang namanya berkembang. Dengan berkembang kita bisa lah untuk kedepannya itu gimana. Betul. Salah satunya tadi ini otomatis baru belajar ya kan? Iya, baru belajar pasti ada namanya kekurangan, kesalahan, kegagalan dan Iya, lainnya. pasti kan? ada. Pasti ada lah ya. Tapi kalau kita sudah bisa untuk belajar ke kegagalannya, kemudian kita bisa memperbaikinya, kedepannya pasti lebih baik lagi. Ya proses belajar Mas dari tidak bisa menjadi bisa. Sebetulnya ini bisa ditularkan ke orang didiknya ya. Ya boleh Bisa, saja. nanti kita buka ekstra tentang tanaman. Ya nggak cuma bonsai lah, semua tanaman. Kebetulan saya kan suka. Oh, suka semua tanaman. Ya tanaman kayak yang daun-daunan itu ya suka. Gitu.
Gunung Seledri. Ayo nggak apa-apa. Gunung Seledri. Saya drink Muncang ya. Bisa jadi uang mas. Oh iya. Iya kan? Iya. Apalagi kalau hidroponik misal, itu pasti lebih mahal. Sekolah kita ada mas yang hidroponik. Ada hidroponiknya. Oke, ternyata sekolah kita nggak kekurangan guru-guru yang kreatif ternyata ya. Ada yang hidroponik, ada yang bonsai, kemudian yang lain-lainnya ternyata memang luar biasa ya. Jadi memang kita ketika mau berkembang pasti bisa untuk jalan ke depannya gimana. Betul sekali. Oke, itu luar biasa mas Goli. Ternyata banyak bakatnya ternyata. Harus mas. Bakat itu digali. Betul, bakat itu harus digali. Jangan apa namanya nggak datang dengan sendirinya. Saya itu kayak ilham ya, wahyu. Nah itu kan turun. Oke. Kamu mau udah dikasih ilham misal punya bakat nggak diasah ya nonsen. Berarti proses Ya, harus proses, tetap harus ada proses. Semua itu butuh proses. Hidup aja butuh proses. Wah mantap. Ini omongannya kayak orang tua ya. Memang udah tua. Oh udah tua. Udah punya anak satu. Oh udah punya anak satu. Iya. Oh harusnya ini panggilnya Pak Gali, jangan Mas Gali. Pak aja. Umur berapa Mas? Umur berapa sekarang? 27 berarti. Serius? Serius. 27? 27. Oh 27 udah punya anak, udah jadi guru. Luar biasa ya. Betulnya nih udah guru muda, ayah muda. Pasti ya. Ini panutan ini. Panutan ini buat yang belum nikah ini ya. Cepet nikah. Iya, cepet nikah. Nikah. Jenengan toh. Jangan cuma ngomong orang lain. Ayo. Ya saya sudah belajar mas. Saya kan harus kesini dulu. Saya tanya mas. Mau sampai kapan? Ini nggak boleh bertanya kan saya yang harus bertanya. Oh begitu. Saya. Ya kan? Boleh kan? Saya tanya kan boleh. Oh iya. Mau sampai kapan? Ini hujan apa ya? Mau sampai kapan ya gitu? Iya. Belajar aja Ya lah. nggak apa-apa mas. Namanya aja belum ada jodoh. Nah, betul sekali itu. Karena mencari yang benar-benar mau menerima kekurangan itu sulit. Aduh, ini berarti pimpinan. Ini mengenai ini mas ya. Ini kan mas Gali kan guru muda juga. Kemudian udah nikah juga. Dalam hal tadi kan udah disinggung nih, wah saya juga saya jadi terbuka nih hatinya nih. Gila ya. Saya juga apa? Kok ini bisa ya guru muda kemudian jadi ayah muda juga. Anaknya berapa tahun mas? 2 tahun. Berarti di umur 25 tahun udah menikah dan udah jadi guru ya? Udah. Itu nah. Dari persepsi Mas Gali sendiri itu ketika menjadi seorang guru kemudian menjadi seorang ayah itu emang nggak repot mas? Alhamdulillah enggak sih. Oh nggak repot. Enggak repot. Kenapa nggak repot? Padahal kan otomatis kalau udah punya anak, misalkan kayak kesibukan di sekolah mungkin akan terganggu juga, gitu kan? Nanti pulang, nanti kayak ngomong dan lain-lainnya. Gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang begitu. Dan jangan. Jangan. Ya, jangan loh, jangan. Kita apa ya? Disyukuri lah mas. Semua itu nikmat mas. Alhamdulillah. Ya. Dari obrolan yang pertama sampai akhir ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Iya mas. Hidup kita harus bersyukur. Hidup harus bersyukur. Benar bersyukur. Dari bersyukur ketemu nikmat. Mantap. Karena ketika kita bersyukur, kita pasti akan ditambahkan nikmatnya. Betul sekali seperti itu. Prinsip saya seperti itu mas. Yang penting selalu bersyukur. Harus bersyukur. Ya katakanlah berapapun gajinya ya contoh. Betul. Ya kan, berapapun gajinya, ya saya syukuri. Betul. Adanya seperti itu. Nah, kita syukuri, ya alhamdulillah cukup. Cukup Cukup terus buat ya. hidup lah cukup ya. Oh, mantap. Yang penting anak, susu dan lain-lain tercukupi. Jadi kalau kita mau berusaha pasti ada jalan lah ya. Iya, jalannya. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi nih ya, perasaan-perasaan dan juga mungkin udah berkeluarga. Tanda kutip pasti kan ketika nyampe ke situ sebelumnya kan ada ya pengalaman gitu kan. Sebelum menikah gitu kan. Itu yang sekarang dinikahin atau istrinya itu lewat jalur pacaran atau kenal langsung menikah atau mungkin dari mantan atau mungkin yang lainnya. Ya sebenarnya dulu teman kerja
sudah sebelum saya jadi guru. Oh, lulus tahun berapa ya? Umur berapa sih lulus? Lulus 2015 lah. 2015. 23 ya? Iya, 23 ya. Berarti 25 jadi guru, 23 berarti itu kerja apa Mas? di perbankan. Oh, perbankan. Oke, berarti pertama lulus jadi perbankan, kemudian kenal sama yang sekarang jadi istri. Oh, cinlok ternyata. Tapi jauh. Oh, jauh. Jauh kantornya jauh beda. Kita satu kantor, tapi beda kantor. Ya, Allah sudah berkehendak, mau gimana sih ya Mas? Oh, Maksudnya sudah menentukan jalan. menentukan jalannya. Dan kan ini pertama di perbankan misalkan. Nah, kemudian jadi guru nih. Iya. Otomatis kan berbeda pandangan kan. Iya. Yang semula kerja di sini, kemudian sekarang kerja di sini, gitu kan. Nah, ini menerima atau gimana pertamanya? Ya, gimana sih ya Mas? Ya harus menerima. Oh, harus menerima. Harus menerima. Ya gimana saya ngomong sama istri lah. Ya namanya proses hidup lah ya seperti itu. Ya Harus saling menerima ya. Ya harus. Itu kuncinya saling menerima ya. Harus. Jadi jangan nggak usah muluk-muluk deh. Nggak, hidup tuh mau nggak usah cari muluk-muluk. pasangan yang A, B, C itu nggak muluk-muluk. Ini juga sini nih. Berarti kuncinya saling menerima ya. Iya, saling Dia mau menerima kita, oke. Kita mau menerima dia ya, pasti bisa gitu kan. Cari pasangan yang menerimanya kekurangannya Mas. Aduh. Jangan kelebihan. Cari pasangan yang mau menerima kekurangan kita. Iya. Jangan mencari kelebihannya. Iya. Why? Kenapa? Ya karena apa ya? Kalau namanya kelebihan orang nggak selalu kan dia punya kelebihan terus kan. Pasti iya. ada. Ya seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah di saat kita di bawah, dia mau nggak terima kita. Seperti Luar biasa. itu yang harus Ini nggak patut jadi guru olahraga nih, guru agama ini. kalau dia mau menerima Ah, pada saat kita di bawah, di bawah. insya Allah kalau pada saat kita di atas pasti dia tidak akan berlebihan. Karena ya udah tau lah Iyalah. orang pas tua juga kayak gitu gitu kan. Itu Oke, pasti. mantap ya. Jadi memang kita harus saling menerima ya. Ya. Jadi kita menerima dia juga menerima kita dan jangan terlalu muluk-muluk. Dan hidup juga harus disyukuri. Iya. Oke, itu berapa tahun kenal sama yang sekarang? 1 tahun terus nih. 1 tahun dulu nih kan. Woi, mantap bos. Iya, Mas. Soalnya teman-teman saya tuh dari kuliah, dari SMA pacaran, sampai kuliah pacaran, sampai kerja pacaran, dan sekarang tuh jadi apa? Nggak jadi, gitu ya. Terlalu lama juga gitu. Jadi ketika emang udah saling menerima, udah istilahnya cocok, langsung Iya. ke yang pernikahan gitu ya. Oke, luar biasa ini. Harus seperti itu. Obrolan kita ternyata berat, Bung, ternyata hari ini. berat. Iya. Jadi kan Mas Fadli udah punya anak nih, udah jadi guru juga. Otomatis kalau jadi seorang anak, jadi seorang ayah kan harus bisa istilahnya melindungi anak-anaknya. Terus kan harus bisa menginspirasi nih. Anaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Jadi nanti harus lebih dijaga lagi ya, Iya, untuk harus. kedepannya gitu kan. Harus itu harus. Untuk memotivasi nih Mas, terutama kayak guru-guru muda kayak saya, kemudian sama anak-anak mungkin teman-teman yang lainnya, itu apa sih yang harus dilakukan ketika kita emang belum dipersiapkan untuk ke masa depan gitu. Kadang ada yang misalkan kalau anak-anak nih kan bingung nih, wah saya mau jadi apa gitu ke depannya gitu. Saya mau jadi yang kayak gimana gitu kan. Kalau jadi guru kayaknya hanya beberapa anak mungkin yang punya keinginan sekarang ya kalau SMP, atau nanti ketika kuliah atau mungkin SMA gitu. Kemudian kayak untuk teman-teman kayak untuk saya sendiri ketika menjadi seorang guru muda, kemudian masa depan itu masih panjang banget gitu kan, dan belum bisa menemukan seorang mungkin kayak calon istri dan lainnya, itu gimana tanggapannya Mas? Tanggapannya kalau untuk itu ya. Pertama untuk yang ini deh, untuk yang anak-anak deh, yang ketika menentukan cita-citanya itu gimana? Iya. Misal dari orang tua nih, dia. Dari segi orang tua. Orang tua ke Oh anak. iya betul, dari segi Kan, orang tua. itu penting kan? Ya. Orang tua yang penting mengarahkan Mas. Mengarahkan dia. Hmm. Dia mau jadi apa sih? Ditanya dulu berarti ya. Kamu mau jadi apa sih nanti cita-citanya? Ya namanya anak ya, cita-cita itu pasti dia nyebutnya Tinggi. paling tinggi. Iya. Ya kita dukung, kita arahkan.
nanti sampainya bagaimana itu hasilnya, pokoknya yang menentukan hasilnya nanti. Yang penting kita sudah mengarahkan dulu. Kalau dia mau jadi dokter, apa sih konsepnya? Berarti harus belajar giat. Biar jadi anak pintar, biar bisa masuk ke dokteran. Jadi seperti itu. Berarti emang harus arahkan. Dia harus diarahkan, dibimbing, diarahkan menuju yang dia mau. Dan nggak boleh dipaksa. Jangan, Nah, jangan. Karena kalau dipaksa nanti menyalahkan Tuhan ya. Iya, kita ikutin minat bakat anak. Oke. Terus setelah itu apa yang tadi? Ya, dari kalau misalkan jadi guru muda, kemudian mungkin kedepannya masih panjang, masa depannya itu gimana? Kalau untuk guru muda begini Mas ya, itu berarti kan namanya biar jadi guru yang sukses. Ya, betul. Guru yang sukses. Begini aja, misal ya, dimisalkan ada waktu 5 tahun atau 15 tahun lah. Yang namanya kalau mau jadi sukses, nggak usah muluk-muluk. Misal kita harus jalan baru 1 tahun harus sukses. Oh. Itu enggak Mas, karena itu jalan sudah ditentukan. Betul. Kita berusaha gimana caranya, yang penting jangan pernah menengok ke belakang. Oh, mantap. Jangan pernah menengok ke belakang. Iya, ada teman kita yang baru 1 tahun udah sukses. Betul. Ada lagi yang 5 tahun baru sukses. Entah itu kapan kita pasti akan sukses Mas. Wah, mantap. Yang penting kita mau berusaha. Jadi jangan menunggu sukses ya, tapi kesana Iya. berarti ya. Iya. Kesana berarti kan. Kasarannya kita pakai kacamata kuda lah Mas. Fokus ke depan. Fokus ke depan, kita lari terus ke depan. Jangan pernah melihat ke belakang. Wah, Itu Mas. jangan pernah melihat ke belakang karena bakal saya Tembok. Itu kalau menurut saya hidupnya sedikit itu seperti itu. Oke, mantap, ternyata luar biasa ya. Ya, jadi saya bisa menarik kesimpulan ya. Hidup itu harus bersyukur ya, kita harus bisa betul. saling menerima Bersyukur. dan juga harus berusaha ke depan ya, Ya. karena paling itu kita nggak tahu lah ya jalan yang kayak apa yang akan kita lalui, kita juga nggak tahu kan. Iya. Mungkin ada batu, mungkin ada udang, mungkin ada Jurang. air, ada jurang gitu kan. Kita nggak tahu ya. Harus bisa menikmati tentang kehidupan kita sendiri. Iya, harus menikmati. Oke, ya mungkin itu saja ya yang dapat Oke. kita obrolkan dalam sesi kali ini ya. Banyak manfaatnya ternyata Iya, ya. banyak. Oh, ini nggak cuma dari guru olahraga, dari guru agama ya. Oh, jangan. Beragama berat Mas. Oh. Bener, Oke, berat ya. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan.